Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, teman sekalian, kita ketemu lagi di hari Minggu. Minggu lalu saya pelayanan di Pontianak, tidak bersama GBIA Pontianak ya, berulang tahun yang ke-7. Jadi puji syukur untuk itu. Siapa yang sudah pernah ke Pontianak? Tapi pernah mengunjungi GBIA Pontianak atau sekitarnya? Waktu itu belum ada, Pak. Waktu itu belum ada ya? Oke, baik. Gak ada, Pak. Yang lama. Ya, puji syukur. Jadi masih yang ini. Lanjut. Masih yang lama. Oke, dan kita mau lanjut lagi sekarang dalam pembahasan kita. Masih di Hizkia. Jadi kalau Bapak Ibu, saya tahu ini sudah lama ya, karena kita beberapa kali kena potong juga beberapa hal. Jadi kita sudah pegang lembar Hizkia ini sudah lama. Malah jangan-jangan ada yang udah hilang, moga-moga enggak gitu ya. Jadi tapi masih ada semua ya. Kalau masih ada semua, karena saya tidak print yang baru juga, mari kita buka Alkitab kita. Kita bisa melihat dua raja-raja ataupun dua tawarik. Coba kita lihat dua raja-raja kali ini. Dan terakhir kita ada di pembahasan ketika Hizkia dikepung oleh Sanherib, dan kemudian Sanherib mengutus beberapa orang pegawainya ya, untuk meruntuhkan semangat orang-orang Yehuda, untuk mengacaukan mereka dan lain sebagainya. Ya, itu terakhir kita sampai dua raja-raja pasal 18 sebenarnya di situ. Jadi kita mau lanjut tentang saga dari Raja Hizkia ini. Ada banyak hal yang menarik tentang dia ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Jadi minta Pak Ronald untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan telah kumpulkan kami semua di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Tuhan kiranya berikan kami hikmat, karunia, dan pengertian agar kami bisa fokus untuk mempelajari firman-Mu yang nantinya akan dibimbing oleh Bapak Stephen. Tuhan berikan juga hikmat kepada Pak Stephen untuk mengajari kami agar kami juga boleh mengerti dan mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Ronald. Nah, coba kita lihat. Kita sudah masuk ke pasal 19 sekarang ya, dua raja-raja pasal 19. Dan kita tahu apa yang terjadi. Dan kita tahu bahwa Hizkia ada di dalam kota Yerusalem, ya, kota Yerusalem, dan dia dikepung oleh pasukan Sanherib, atau Asyur mengelilingi Yerusalem. Dan Yerusalem memang adalah kota yang sulit untuk ditaklukkan, ya, secara militer sulit ditaklukkan karena Yerusalem itu adanya di pegunungan. Ada beberapa bukit atau gunung di Yerusalem. Ya, salah satu yang terkenal adalah Gunung Sion, atau Bukit Sion, ada Bukit Moria. Jadi Yerusalem itu daerah yang elevasinya tinggi, sehingga kalau orang Israel dari daerah lain mau ke Yerusalem, kalau kita baca di teks Ibrani, nah ini dalam bahasa Indonesia seringkali tidak diterjemahkan ya. Seringkali kita hanya membaca misalnya Yesus pergi ke Yerusalem, tapi sebenarnya kata yang dipakai seringkali adalah naik. Nah, jadi kalau kita cek di dalam terjemahan yang agak sedikit lebih literal, misalnya King James dia akan bilang Jesus went up gitu, went up atau go up atau apa dan sebagainya. Jadi ya naik. Jadi jelas sekali geografinya di situ bahwa daerah sekitar itu biasanya lebih rendah dan Yerusalem itu lebih tinggi gitu. Jadi mereka naik. Nah, posisi naik ini menyebabkan Yerusalem sebagai suatu kota memang secara militer
lumayan kuat begitu. Sehingga Sanherib juga tidak semudah itu mau mengalahkan Yerusalem secara militer sebenarnya. Tetapi bukan berarti Yerusalem tidak berada dalam bahaya besar, ya, karena biasanya paling gampang adalah ya udah mereka tungguin aja. Jadi mereka kepung misalnya, atau dalam bahasa Inggris mereka bikin siege istilahnya ya, siege atau pengepungan. Dan pengepungan ini bisa lama, bisa bertahun-tahun gitu. Dan mereka tunggu sampai orang dalamnya habis makanan gitu. habis makanan, udah loyo, udah apa, jadi bisa bertahun-tahun. Dan itu yang belakangan terjadi di zaman Nebukadnezar, ya. Tetapi ini zamannya Sanherib, dan makanya maunya Sanherib itu mereka menyerah aja. Makanya dia sengaja datang, ya kasih kata-kata yang menusuk. Kita sudah bahas itu, ya kita tidak usah ulangi lagi. Bagaimana mereka mengejek Hizkia, ya bagaimana kamu bisa menang? Padahal orangnya saja kamu nggak ada kalau saya kasih kuda dan lain sebagainya. Dan jadi maunya Sanherib adalah orang Yerusalem, ya udahlah nyerah aja. Dia itu akan mengurangi mungkin berapa bulan atau berapa tahun dia harus mengepung Yerusalem. Ya. Dan tentu ini adalah bahaya yang sangat besar sekali untuk Yerusalem. Kita masih ingat dulu ada Samaria dikepung, masih ingat ya? Dan waktu Samaria dikepung, katanya sudah ada kelaparan sampai tai merpati pun jadi mahal, gitu ya. Jangankan merpatinya, tainya aja, gitu. Hah? Benar. Ya, dalam tai merpati itu kadang-kadang ada biji-bijian atau apa. Ada nutrisi yang sangat sedikit lah, begitu ya. Nutrisi yang sangat sedikit. Dan itu menunjukkan betapa desperate sebenarnya, betapa sudah putus asanya ya orang-orang pada zaman itu ya. Tapi ini terjadi. Nah, kita masuk ke pasal 19, di mana di sini adalah kisah tentang, kalau Elai kasih judul Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Jadi kita sudah melihat ancamannya, kita sudah melihat bahaya, tapi bagaimana mereka akan keluar dari ini. Dan kita nggak akan baca seluruh dari 2 Raja-Raja 19 karena lumayan panjang, dan saya ingin masuk ke pasal 20 sebenarnya. Tapi intinya adalah pertama-tama yang sangat penting sekali adalah apa yang dilakukan oleh Hizkia. Ya. Hizkia masuk ke rumah Tuhan. Ya. Hizkia masuk ke dalam rumah Tuhan. Ya, tentu dia tidak masuk ke ruang kudus atau ruang maha kudus karena tidak boleh. Ya. Tapi dia masuk ke dalam pelataran yang memang untuk orang Israel di situ. Dia masuk ke rumah Tuhan, ya, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan ini adalah hal yang sangat penting ya. Dan kita akan melihat Hizkia adalah orang yang berdoa rupanya. Kita akan lihat. Dia berdoa. Dan surat yang diberikan oleh Sanherib melalui anak buahnya, dia letakkan di hadapan Tuhan. Dan dia sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, kau yang lihat di sini. Ya, dan salah satu hal yang Sanherib lakukan yang sangat salah adalah dia menyerang Tuhan. Gitu. Dia menyerang Tuhan dalam suratnya, dalam perkataannya. Dia bilang, kenapa kalian bergantung sama Tuhan? Pada Yehova. Bukankah Allah-Allah bangsa-bangsa lain sudah aku kalahkan? Siapa di antara Allah lain yang bisa melepaskan mereka dari tanganku? Ya, dan Hizkia menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Coba lihat di areanya yang ke 2 Raja-Raja 19 mulai dari ayat 16 deh, coba kita lihat ya. Atau dari ayat 15, ini adalah doa Hizkia. Dari ayat 15, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan demikian, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim. Nah, ingat, bertata di atas kerubim, dia menyinggung ini karena dia sedang di bait suci. Dan walaupun dia tidak di dalam bait sucinya, dia di pelatarannya, tapi dia tahu di dalam bait suci itu ada tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu ada kerubim. Ada kerubim. Jadi kalau kita masih ingat, di dalam bait sucinya Salomo yang dibuat oleh Salomo, ini adalah ruang kudus. Ini kubus, ini ya, kubus di sini atau persegi atau maksudnya bujur sangkar. Apa sih istilahnya sekarang? Kalau dulu saya bujur sangkar ya. Sekarang istilahnya apa kalau ada yang sama sisi gini? Persegi sekarang ya? Persegi sekarang kan? Dulu saya bujur sangkar kalau nggak salah. Nah, ya, waktu zaman saya sebutnya bujur sangkar gitu. Kalau ini enggak, persegi dengan persegi panjang beda sekarang. Sekarang persegi namanya ya.
Nah, malah agak membingungkan karena dulu waktu zaman saya ini bujur sangkar. Bujur sangkar ya, oke. Jadi ini bujur sangkar atau persegi gitu ya. Persegi ini ya. Jadi dan di dalam sini ada dua kerub raksasa yang dibuat katanya. Jadi dengan sayapnya saling sentuh ya. Ya. Lalu di sini ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Ini adalah tirai ya. Dan di atas tabut perjanjian ini ada kerub lagi. Ya. Jadi tabut perjanjian itu yang sangat spesial adalah tutupnya. Karena tutupnya itu dari emas murni. Ya. Dari tutupnya emas murni disebut tutup pendamaian. Karena di atas tutup inilah harus dipercikkan darah pendamaian. Ya, dan di atas tutup itu ada dua kerub di situ. Nah, kerub itu tampangnya seperti apa? Ya kita nggak tahu. Karena rupanya Musa dikasih lihat, ya kan? Yang mereka bikin ini semua kan Musa yang kasih instruksi ya waktu itu. Dan Musa kan dikasih lihat oleh Tuhan. Gitu. Ya. Jadi kalau ditanya hari ini kerubnya seperti apa ya kita nggak tahu. Gitu, ya. Kerubnya seperti apa, gitu ya. Tapi ya pasti ada humanoid lah ya, ada kayak manusia begitu saya yakin. Walaupun mungkin wajahnya, kalau berdasarkan yang di kitab Wahyu ada yang wajah lembu, ada yang wajah singa, ada yang wajah manusia, ada yang wajah raja wali dan lain sebagainya. Ya ada sayap. Ya Tuhan yang bertata di atas kerubim. Oke kita balik lagi ini sedikit. Ya, menyimpang sedikit. Ya. Itu kalau dipercikan darah terus, kalau dipercikan darah itu nggak ada tangan. Pertanyaan baik ya. apakah dibersihkan atau enggak gitu ya? Bisa jadi. Lagi pula itu juga percikan cuma sedikit ya, bukan kayak dituang gitu. Percikan cuma sedikit. Ya. Dan kalau kita bilang darah itu darah manusia atau darah binatang itu mayoritas air. Benar. Benar. Memang ada merah-merah begitu ya. Cuman ya ini kan benda ajaib gitu. Kalau nggak dibersihkan pun Tuhan bisa. Orang korban bakaran dia bisa dilahap api sama Tuhan. Gitu. Tapi bisa jadi ada yang bersihkan. Ya karena memang adalah tugas orang Lewi waktu mereka di padang gurun kan, kalau mereka mau jalan kan ada kaum Kehat yang harus bawa ini ya, Bani Kehat dari Lewi. Jadi mereka memang ada bersih-bersih. Jadi saya tidak bisa jawab gimana ya, mungkin ada dibersihkan ya. Tapi kalau nggak dibersihkan pun Tuhan sangat mampu menjaganya bersih gitu ya. Oke, baik lagi. Hanya Engkau sendirilah Allah semua kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Oke, jadi dia memahami Tuhan. Siapa dia? Arahkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Nah ini sesuai dengan doanya Salomo. Waktu Salomo membangun bait suci, Salomo bilang kalau umatmu berdoa kepadamu di rumah ini, engkau akan mendengar. Ya. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk menghina Allah yang hidup. Ya Tuhan, sesungguhnya raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, serta menaruh ilah-ilah mereka ke dalam api, sebab mereka bukan Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu belaka, sehingga mereka dapat dibinasakan. Ya, jadi dia menyinggung apa yang dikatakan oleh Raja Asyur. Raja Asyur kan bilang, mana ada Allah-Allah lain menyelamatkan mereka? Dan Hizkia bilang, memang benar sih, tapi mereka bukan Allah yang sejati. Jadi teologinya Hizkia ini udah benar gitu. Ya, teologi Hizkia sudah benar di sini. Ya. Dan dia memahami bahwa engkau adalah Allah yang benar, semua Allah lain yang salah. Gitu. Ya, dan inilah bedanya saya dengan mereka. Dan oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen, kita bisa menghadapi apapun di dalam dunia. Ya. Kita bisa berkata, bedanya saya dengan orang lain adalah saya kenal dengan Allah yang benar. Banyak orang beragama di Indonesia, di dunia ini banyak orang beragama. Ya. Anda mengisahkan waktu pandemi orang rame-rame semua berdoa, ya masing-masing kepada Tuhannya sendiri kan. Orang Hindu ya doa sama Allahnya, orang Buddha sama Allahnya, orang Islam sama Allahnya. Mereka banyak yang ini juga kena masalah dan lain sebagainya, gitu kan. Lalu bedanya apa dengan kita? Gitu kan? Nah bukan berarti orang Kristen nggak bisa sakit atau nggak bisa meninggal atau kena masalah. Ya semua dalam waktu Tuhan bisa saja. Tapi bedanya adalah bahwa ya kita berdoa kepada Allah yang benar, yang benar-benar bisa menjawab kita, yang benar-benar bisa melakukan sesuatu, mengintervensi, gitu ya. Oke.
Nah, sekali lagi saya tidak mau terlalu panjang lebar di pasal 19 karena kita mau bikin progres di sini ya. Tapi lalu melalui Yesaya Tuhan menjawab di ayat 20 ya. Dan Tuhan menjawab ya. Dan Tuhan menenangkan Hizkia bahwa sebenarnya jawaban Tuhan itu malah diarahkan kepada Sanherib bahkan. Ya, dari ayat 21, 22 dan selanjutnya. Jadi Tuhan seperti berbicara kepada Sanherib. Ya, tapi kita bilang Sanheribnya nggak dengar nih, gitu kan? Nah, tapi Tuhan bicara sama Sanherib, tapi untuk didengar oleh Hizkia, gitu. Didengar oleh Hizkia. Ayat 22 misalnya, siapa yang engkau hina dan hujat? Jadi Tuhan bicara pada Sanherib. Ya. Siapa yang engkau hina dan hujat? Terhadap siapa engkau menyaringkan suaramu dan lain sebagainya. Ya. Jadi jawaban Tuhan adalah terhadap Hizkia. Dan ini memberitahu kita bahwa ketika Hizkia berada dalam kehendak Tuhan, ketika Hizkia berada dalam pihak Tuhan, dan kemudian Sanherib menyerang Hizkia, itu sama dengan Sanherib menyerang Tuhan. Ya, sehingga Tuhan yang membalas, oke, ya, kamu berkata begini, maka aku akan menjawab engkau. Oke, isian kita sampai di mana? Ngomong-ngomong terakhir. 5A sudah sampai mana nih? Habis ya? Oh, kuda. Oh, memberikan kuda. Oke, baik ya, memberikan kuda. Baik. Kita lanjut. Hal ini membuat Hizkia berseru pada Tuhan. Ini sudah kita bahas. Melalui Nabi siapa? Yesaya. Ini sudah kita bilang ya. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menjawab bahwa Raja Asyur telah mengejek Tuhan, sehingga Tuhan akan bertindak. Nah, lalu resolusinya itu sangat singkat sebenarnya. Jadi selama 2 pasal kurang lebih ada suatu klimaks yang dibangun gitu kan. Ada suatu ancaman yang begitu besar, ada bahaya yang begitu mencekam dan sebagainya. Jadi tensi dan klimaks itu kayak dibangun gitu ya. Tapi tiba-tiba selesai gitu. Jadi resolusinya sedikit anti klimakstik bahkan gitu ya. Karena dengan sangat simple Tuhan bilang, kita baca di ayat 35 di sini. Setelah Tuhan selesai ngomong gitu ya, ayat 35, pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang di perkemahan Asyur. Esok harinya ketika orang bangun pagi-pagi, tampaklah semuanya sudah menjadi mayat gitu. Udah dalam satu ayat semuanya selesai gitu. Semua bahaya yang begitu mencekam, semua tension, semua hal yang mencekam itu dengan sangat simple, dengan satu ayat, dengan satu tindakan, ya Tuhan selesaikan semua. Gitu. Ya, dan bahkan agak sedikit anti klimaks gitu ya, maksudnya, selesai, begitu aja gitu ya. Tuhan langsung cepet banget selesaikan gitu. Ya, dan ya itu menunjukkan bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan, gitu ya. 185.000 orang, banyak, apalagi untuk ukuran zaman itu, gitu. Ya. Ingat, ini orang yang banyak sekali untuk ukuran zaman itu, di mana zaman yang penduduk dunia masih jauh-jauh dibandingkan sekarang, ya. Bahkan kalau penduduk dunia sekarang kan 8 miliar ya katanya ya. Kurang lebih lah, 8 miliar. Ya. 100 tahun yang lalu aja belum sampai 4 miliar gitu, ya. Ya, jadi populasi dunia itu sudah mendouble dan lebih lagi. Jadi kita bisa bayangkan ini adalah jumlah yang sangat sangat fantastis. Nah. Kita masih ingat waktu zaman Daud, dia pernah menghitung semua orang yang bisa bertempur di Israel. Waktu itu jumlahnya masih ingat sekitar 800-an ribu ya untuk Yehuda, kemudian 1,3 total juta ya. Ini semua orang Israel ya, yang bisa berkumpul di zaman Daud ya, waktu itu. Jadi 185.000 orang ini sangat signifikan gitu. Apalagi dengan logistik lain semacam yang pada zaman itu belum canggih ya. Tapi langsung mati gitu ya. Ini suatu keajaiban Tuhan. Nah, kita bisa bertanya kenapa mereka mati ya. Atau kausa fisiknya apa ya. Nah, ini bisa ditebak-tebak sih. Ada yang bilang mereka mati karena penyakit, wabah.
Bagaimana? Ya, ini bisa juga, tetapi kita tidak berkata, maksudnya gini loh, Tuhan bisa nggak memakai sesuatu yang natural untuk melakukan ini? Ya, mungkin bisa, gitu ya. Mungkin bisa. Ada yang bilang Tuhan pakai semacam wabah. Ya, bisa. Ya, tapi yang jelas kita tidak bisa menyingkirkan bahwa di atas semua itu adalah Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tapi kita seperti membunuh anak sulung bangsa Mesir. Ya, bisa juga. Ya, kita kan tidak dikasih tahu cara Tuhan membunuh mereka. Ya, apakah langsung gitu kan? Dan kalaupun anak sulung pun kita nggak tahu tekniknya apa gitu. Apakah ada pedang yang nggak kelihatan yang langsung tusuk jantungnya gitu, jantungnya berhenti gitu kan? Manusia mati kan ada entah jantungnya berhenti, entah otaknya berhenti, entah dia nggak bisa nafas atau apa kan? Jadi atau ada cara jiwanya langsung diangkat gitu ya. Kita tidak tahu hal semua itu. Nah makanya apakah Tuhan pakai cara apa untuk membunuh 185.000 orang ini? Kan? Ada yang bilang, oh Tuhan pakai cara natural, misalnya wabah kolera misalnya. Ya. Karena 185.000 orang sekali lagi ini adalah jumlah yang sangat fantastis. Memang salah satu bahaya orang yang begitu padat itu adalah penyakit. Ya. Nah, penyakit itu salah satu bahaya. Jadi yang penting ini kerjaan Tuhan lah. Gitu. Ini pekerjaan Tuhan. Jadi dalam satu malam ya 185.000 pasukan Asyur mati. Nah, Sanheribnya sendiri nggak langsung mati rupanya. Ayat 36, Sanherib Raja Asyur berangkat pulang tinggal di Niniwe, walaupun dia tidak hidup lama lagi karena kemudian dia dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke pasal 20. Nah, ini yang saya mau kita bahas hari ini. 2 Raja-Raja pasal 20 ya. Saya baca dulu ayat 1 sampai 11. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu Nabi Yesaya bin Amos datang dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, tinggalkanlah pesan kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Hizkia pun memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Lalu Hizkia menangis dengan pilu. Sebelum Yesaya keluar dari pelataran tengah, firman Tuhan telah datang kepadanya. Kembalilah dan katakanlah kepada Hizkia, pemimpin umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Sesungguhnya, aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur, dan memagari kota ini demi aku dan demi Daud hambaku. Kemudian Yesaya berkata, ambillah kue ara, lalu orang mengambilnya dan menaruhnya pada bisul itu dan sembuhlah ia. Sebelumnya Hizkia telah berkata pada Yesaya, apa tandanya bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Apakah bayang-bayang itu akan maju 10 langkah atau mundur 10 langkah? Kata Hizkia, mudah saja bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 langkah, sebaliknya hendaklah bayang-bayang itu mundur 10 langkah ke belakang. Nabi Hizkia pun berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan membuat bayang-bayang itu mundur 10 langkah ke belakang dari jarak yang sudah dijalaninya pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Oke, baik ya. Ini adalah perikop yang sangat terkenal, luar biasa. Ada 2 mukjizat besar yang terjadi di sini ya. Satu penyembuhan Hizkia, satu lagi masalah bayang-bayang matahari. Ya, dua-duanya luar biasa hebat. Oke, jadi ini adalah salah satu tantangan lain yang dihadapi oleh Hizkia, sehingga dalam isian kita B adalah penyakit keras atau sakit keras. Jadi ini adalah bagian dari dimana kita membahas walaupun Hizkia orang yang benar dan ikut Tuhan, namun bukan berarti hidupnya kayak nggak ada masalah. Ya, bukan berarti hidupnya itu nggak pernah ada tantangan atau apa. Sebaliknya, ya, dia menghadapi tantangan yang besar. Ini 185.000 orang ini besar sekali. Kemudian dia sakit keras yang akan menyebabkan dia mati. Nah, banyak orang berkata, lumayan enak ya, Hizkia itu dia dapat 15 tahun lagi dari Tuhan. Enak sekali. Tapi kita harus ingat, umur Hizkia waktu dia dapat 15 tahun lagi berapa? Begitu. Nah, kalau kita lihat Hizkia itu kalau di pasal 18, dia berumur 25 tahun waktu jadi raja, memerintah 29 tahun. Kalau kita minus 15 dari 29 berarti 14. Berarti waktu dia sakit keras itu, dia berumur 25 plus 14. Jadi berapa? 39 tahun. Itu di masa kejayaannya. Itu adalah di masa mudanya. Itu lebih muda dari saya sekarang.
Dia berumur 39 tahun pada waktu itu. Gitu ya. Jadi waktu 39 tahun, Tuhan bilang kamu akan mati gitu. Jadi banyak orang bilang, enak juga Hizkia dikasih 15 tahun ekstra. Saya juga mau dong. Oke, tapi mau nggak umur 39? Dikasih gitu kan. 15 tahun lagi. Ya, berarti total umur dia kan cuman berapa tuh jadinya? 54. Ya, 54 total umur dia. Nah, jadi dia menghadapi banyak tantangan yang luar biasa begitu. Dan kita lanjut lagi dalam misian kita dulu. Setelah kemenangan atas Asyur, Hizkia sakit. Dan Yesaya menyuruh dia untuk bersiap menghadapi kematian. Ya, bahkan ada nabi Tuhan yang datang berkata, oke Hizkia, kamu akan mati. Siapkan, ya tentu sebagai raja banyak yang harus disiapkan. Ya, dia harus siapkan siapa penerusnya, banyak hal yang harus dia atur begitu. Jadi Tuhan kasih dia kesempatan, siapkan. Nah ini salah satu kasih karunia juga. Ada orang yang matinya mendadak, jadi nggak sempat siapkan apa-apa. Gitu. Ada orang yang oke, Tuhan kasih waktu di sini kan. Tetapi Hizkia apa katanya? Berdoa pada Tuhan. Hizkia berdoa pada Tuhan. Jadi kembali ini adalah kuasa doa. Jadi baik menghadapi Asyur, Hizkia berdoa. Menghadapi dia sakit, Hizkia berdoa. Dan Tuhan memberikan kepadanya 15 tahun tambahan. Ya. Nah, ini juga sepertinya simple, ya. Kalau kita baca, kalau kita cerita kepada anak-anak sekolah minggu, ini tentu seru, ya. Tapi karena kita bukan sekolah minggu anak-anak, kita sekolah minggu dewasa, jadi coba kita telusuri lebih lanjut. Ada isu-isu teologis yang lumayan sulit sebenarnya di sini, ya. Atau sebenarnya bukan sulit sih, tapi banyak orang bertanya-tanya. Misalnya, apa hubungan doa dengan kedaulatan Tuhan? Benarkah doa bisa mengubah dalam tanda kutip nasib kita? Begitu kan? Lalu apa hubungannya doa dengan kemahatauan Tuhan? Misalnya, saya bertanya begini. Tuhan bilang sama ini mana tadi ini penghapusnya? Ya. Oke, cukuplah. Tuhan bilang sama Hizkia, kamu akan mati. Kamu akan mati. Tentu kamu akan mati di sini dalam pengertian dalam waktu yang relatif cepat ya. Ya sebentar lagi nih. Ya, sebentar kamu akan mati sebentar lagi. Jadi siapkan ini kamu. Tapi kita bisa bertanya, kan Hizkia akhirnya nggak mati kan? Hizkia akhirnya hidup 15 tahun lagi. Bukankah Tuhan sudah tahu ini? Bukankah Tuhan dari awal sudah tahu bahwa Hizkia akan hidup 15 tahun lagi? Kalau Tuhan sudah tahu bahwa memang Hizkia akan hidup 15 tahun lagi, kenapa Tuhan bilang sama Hizkia, kamu akan mati gitu? Apakah ini suatu kontradiksi di dalam diri Tuhan kalau begitu? Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan teologis yang bisa muncul. Ya. Karena Hizkia berdoa. Hizkia berdoa berarti kan dia minta kepada Tuhan. Hizkia berdoa dan dia nggak jadi mati, dia hidup 15 tahun lagi. Apakah itu berarti Tuhan tadinya tidak tahu bahwa Hizkia akan hidup 15 tahun lagi? Kalau kita bilang Tuhan tidak tahu, berarti Tuhan salah. Ya, kita tidak mungkin menerima kesimpulan itu. Ya, jadi tidak mungkin Tuhan salah sebenarnya. Nah, kita tidak mungkin percaya. Ya, karena Tuhan tidak mungkin salah, itu sudah salah satu pilar gitu. Kalau kita berteologi, apapun teologi Anda sampai jungkir balik, kalau sampai kesimpulannya Tuhan salah, itu udah pasti salah teologi kamu. Intinya begitu. Gitu ya. Gak usah kamu pusing-pusing lagi kalau sampai kesimpulannya oh Tuhan salah gitu ya. Itu berarti ada teologi Anda yang sudah pasti salah. Jadi kita tidak mungkin menerima bahwa Tuhan salah. Kan? Tapi bagaimana kita bisa memahami kenapa Tuhan bilang sama Hizkia kamu akan mati? Padahal Tuhan tahu dia tidak akan mati. Dia masih akan hidup 15 tahun lagi. Begitu. Hah? Menguji iman, orang bisa berkata, apakah berarti Tuhan bohong? Tuhan bohong untuk menguji imannya Hizkia gitu. Hah? Dia actionnya Hizkia. Kalau dikasih tahu ini, itu gimana?
Oke, bisa-bisa aja ya. Cuman kita kembali kepada apa yang Tuhan katakan sebenarnya. Ya, apa yang Tuhan katakan, kamu akan mati. Kalau dia nggak berdoa, pasti mati. Nah, jadi kita memahaminya begini. Karena kita percaya Tuhan itu nomor satu pasti benar. Kemudian Tuhan juga maha tahu, gitu kan? Ini kan kita pahami Tuhan itu pasti benar dan Tuhan itu maha tahu. Jadi Tuhan sudah pasti tahu hasil akhir ini. Ini Tuhan sudah tahu belum? Tuhan sudah tahu pasti, ya. Tuhan sudah tahu. Hasil akhir ini Tuhan sudah tahu dari awal. Gitu. Tetapi kita bilang bahwa rupanya hasil akhir ini kan karena ada berdoa. Ya. Jadi kita ingin membangun suatu pemahaman akan Tuhan, di mana Tuhan itu maha berdaulat dan maha tahu, tetapi sekaligus manusia punya tanggung jawab dan doa itu punya kuasa. Ya, doa itu punya kuasa. Kalau doa tidak punya kuasa, doa tidak bisa mengubah apa-apa. Untuk apa Tuhan suruh kita berdoa? Gitu ya. Dan bagaimana kita menyeimbangkan kedua hal ini, di mana Allah itu maha berdaulat, maha tahu, ya, tapi manusia bertanggung jawab dan manusia disuruh berdoa, dan seolah-olah apakah doa itu bisa mengubah pikiran Tuhan atau apa? Begitu kita bisa meyakinkan Tuhan. Ya. Nah, Alkitab mengajarkan Tuhan berdaulat dan maha tahu, tapi Alkitab juga mengajarkan manusia punya tanggung jawab, manusia disuruh berdoa, dan doa itu punya kuasa. Tidak ada contoh lain yang lebih kuat lagi mungkin dalam Alkitab selain Hizkia di sini. Gitu ya. Di mana Tuhan bilang bahwa kamu akan mati, dia berdoa, lalu Tuhan bilang, oke, nggak jadi. Kamu tambah 15 tahun lagi. Ya, ini menunjukkan kuasa doa yang luar biasa sekali. Tetapi secara teologis bagaimana kita memahaminya? Nah, Ayat 3 kan Hizkia itu menangis itu tuh bisa jadi juga sedih ya. Iya, ada penyesalan dari diri dia bahwa dia bersalah pada Tuhan. Ya, selain bersalah kan bisa juga sedih gitu. Yang saya bilang tadi. Kalau misalnya Kalau dia mau 15, oke. Nah, itu ada kesalahan dia. salahnya apa, Pak? Ya, mungkin selama dikatakan dia selama ini, dia kan lari ke Mesir dia. Lari ke Mesir dia. Ya, mungkin saja, ya tentu Hizkia pasti ada salahnya ya. Tapi saya lihat menangis di situ sih lebih ke arah dia sedih bahwa dia harus mati. Dia sedih bahwa dia harus mati. Ya kayak misalnya orang tiba-tiba divonis bakal mati gitu. Ya bisa saja menangis. Ya, saya masih ingat waktu nenek saya ya, dia pergi ke Kucing waktu itu. Karena di kepalanya ada benjolan, gitu kan. Lalu dia di Kucing, lalu saya diminta ikut ke sana juga. Akhirnya saya terbang ke sana. Dan setelah benjolan itu lalu sepertinya kurang bagus gitu ya, dan dokternya mulai ngomong-ngomong gimana, ya nenek saya menangis di situ. Menangis, dia sedih, gitu, dia sedih. Dan saya yakin banyak orang yang mungkin mengalami itu, ya bisa ada reaksi yang sama, gitu ya. Dan tapi saya ingin fokus di sini, ya. Katanya Hizkia itu sakit. Ya, dia sakit, dia sakit. Dan oke, sekarang penyakitnya apa? Kita nggak tahu ya. Tadi dikatakan ada bisul. Bisul. Nah, kalau bisul biasanya nggak mematikan. Ya, bisul biasa itu kan kayak ada nanah kan? Bisul itu kayak biasa ada nanahnya. Biasanya itu infeksi, bisul biasa. Ya, tetapi apakah itu suatu tumor, apakah itu suatu kanker, ya kita nggak tahu. Salah satu yang seperti itu, yang sangat membahayakan hidupnya. Gitu. Nah, lalu kembali ke masalah teologis di sini. Jadi kita bisa memahami bagaimana kita menyeimbangkan semua ini adalah Tuhan menciptakan dunia di mana manusia bertanggung jawab. Dan Tuhan memberitahu, ketika Tuhan kasih tahu Hizkia, kamu akan mati. Maksudnya di sini adalah, kalau tidak ada perubahan apa-apa, kalau tidak ada intervensi apa-apa, kamu akan mati. Sebenarnya itu yang Tuhan ingin katakan. Ya. Jadi Tuhan tidak berbohong, kamu akan mati.
Gitu. Kalau tidak ada perubahan, intervensi atau apapun, ya. Dan ini manusia juga sering kok begitu dalam kita bercakap-cakap, ya. Misalnya kita lihat seseorang mau melewati suatu jembatan yang kita tahu jembatan itu rusak misalnya. Lalu kita bilang, "Hei, jangan ke sana, mati kamu nanti. Mati kamu." Gitu kan? Tentu maksud kita adalah kalau kamu terus dalam tindakan kamu sekarang, kalau kamu terus di dalam aksi kamu sekarang, kamu akan mati. Kalau kamu terus di dalam posisi kamu sekarang, kamu akan mati. Tentu tidak menjadi salah kalau misalnya orang itu karena perkataan kita, lalu nggak jadi nih, nggak jadi lewat jembatan itu. Lalu dia nggak bisa bilang dong, nah kan saya nggak mati kan, nah, kamu salah tadi ngomong loh, kan maksud saya kamu akan mati itu, kalau kamu terus dalam tindakan kamu. Kalau kamu terus dalam tindakan kamu akan mati. Dan Tuhan rupanya sering seperti itu. Salah satu yang paling terkenal adalah ketika dia mengirim Yunus kepada orang-orang Niniwe. Di mana Tuhan bilang melalui Yunus kepada orang Niniwe, 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggangbalikan. 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggangbalikan, akan Tuhan hancurkan. Tapi pada kenyataannya tidak begitu. Setelah Yunus khotbah begitu 40 hari, kan dia keluar kota, dia pengen lihat, jadi nggak nih dihancurkan sama Tuhan gitu. Dan ketika Tuhan tidak jadi menghancurkan, dia malah kecewa, namanya kan. Ini Yunus ini pengkhotbah aneh gitu ya. Dia sukses tapi dia malah sedih gitu. Nah, tapi apa kita bisa bilang, oh Tuhan berarti salah dong? Nubuat Tuhan salah atau ancaman Tuhan kosong atau lain sebagainya? Ya enggak begitu. Maksud Tuhan bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggangbalikan adalah kalau mereka tetap dalam posisi mereka. Kalau mereka tetap di dalam kejahatan mereka atau lain sebagainya. Tapi ketika mereka mengubah dan mereka bertobat ya, dan berseru kepada Tuhan, nah ada suatu perubahan di sini. Saya ambil satu contoh lagi di dalam Lukas di sini ya. Lukas pasalnya yang ke-13, coba kita lihat. Lukas pasal 13 ayatnya yang sebenarnya 1 sampai 5. Dan di sini ada beberapa bencana yang terjadi ya. Kita nggak usah baca semua, tapi di ayat 1 mereka mendengar kabar ada orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus lalu darahnya dicampur dengan korban. Lalu di ayat yang ke-4 ada 18 orang yang mati ketimpa menara gitu. Jadi istilahnya kayak sial banget gitu ya. Dia nggak ngapa-ngapain, mati ketimpa. Kayak misalnya kita lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba pesawat jatuh kena kita gitu. Kalau orang bilang, sial banget ya, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba mati gitu. Ya. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan, baik di ayat yang ketiga maupun ayat yang kelima, apakah kalian kira bahwa mereka ini lebih berdosa atau orang yang berdosa atau gimana? Enggak. Ya. Tuhan bilang misalnya di ayat 3 atau ayat 5, saya bacakan salah satunya. Misalnya ayat 5, tidak, kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Nah, di ayat ini kebetulan Tuhan bikin eksplisit jikanya ini. Dibikin eksplisit oleh Tuhan. Tapi coba kita baca ayat ini, jikanya kita tutup. Maka Tuhan akan berkata begini, tidak kataku kepadamu, namun kamu semua akan mati, akan binasa dengan cara demikian gitu. Kalau kita tutup jikanya, Tuhan bilang kamu akan binasa dengan cara demikian. Dan itu benar karena semua manusia kan berada dalam dosa, gitu. Nah, tetapi Tuhan munculkan eksplisitnya di sini. Jikalau kamu tidak bertobat, jikalau kamu tidak berarti kalau kamu tetap dalam kondisi kamu sekarang, kalau kamu tidak ada suatu perubahan, kalau kamu tidak berbelok dari arah perjalanan hidup kamu, gitu kan. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak sebut kata jikanya ini, gitu. Ya, seperti yang Tuhan bilang sama orang Niniwe kan, 40 hari lagi kamu akan kota ini akan kutunggangbalikan, Tuhan bilang. Sebenarnya ada jikanya. Ada jikanya yang Tuhan tidak bikin eksplisit pada waktu itu. Ya, jika kamu tidak bertobat, jika kamu tetap dalam
posisi kamu sekarang, maka kamu akan binasa. Dan itu benar untuk semuanya, untuk semua manusia sebenarnya. Kalau kamu tidak berubah dari posisi kamu dan sebagai orang yang menentang Tuhan, ya, lalu menjadi berdamai dengan Tuhan, kita akan binasa. Gitu. Jadi ayat ini membantu untuk mengilustrasikan di sini, ya, bahwa ada suatu jika sebenarnya, ada suatu jika. Dan untuk Hizkia kita juga bisa pahami, ya, kalau kamu tetap dalam arah kamu sekarang, ya, kamu tidak berdoa, minta segala macam, ya ini yang akan terjadi. Tapi kalau kamu meminta intervensi Tuhan, ya oke, misalnya. Nah, sehingga kita bisa memahami kalau begitu doa ada kuasanya nggak? Ya ada. Doa ada kuasanya gitu. Doa benar-benar bisa mengubah situasi kita. Ya, baik. Matinya manusia itu ada tanggung jawab manusia. Oh iya. Oh iya. Ya, ya. Jadi kalau tidak, kenapa Tuhan bilang misalnya hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya apa katanya? Panjang umurmu di muka bumi. Nah, ya berarti kan Tuhan mengaitkan, ya, semacam kesetiaan manusia dan ini dia dengan panjang hidupnya bahkan, ya, dan dengan kualitas hidupnya, ya. Jadi jadi saya sering bilang begini, kita bisa bicara panjang hidup manusia, panjang nyawa manusia, itu Tuhan yang tentukan nggak? Ya, saya bilang. Tuhan yang tentukan. Tapi itu tanggung jawab manusia nggak? Iya juga. Ya, jadi Tuhan menentukan panjang hidup kita, tetapi ketika Tuhan menentukan, Tuhan memperhitungkan apa? Tindakan kita, gitu. Paham maksudnya? Ya. Jadi tindakan kita Tuhan pertimbangkan ketika dia menentukan panjang umur kita. Jadi kalau dibilang apakah panjang umur kita ditentukan Tuhan? Ya, benar. Tapi apakah ada tanggung jawab kita? Ada, karena ketika Tuhan mau menentukan panjang umur kita, Tuhan akan mempertimbangkan apa yang kita lakukan. Itu kalau orang sadar. Hah? Itu kalau orang sadar. Banyak kan? Saya merokok itu bapak saya 100 tahun sudah tetap. Iya, itu dia. Nah, itu, iya. Nggak apa-apa. Tapi ada nih Pak, saya yang menjaga Ya. Tapi nggak tahunya kemarin dia didiagnosis kanker gitu. iya. Akhirnya habis gitu kan tanggung jawabnya dia kan udah menjaga tubuhnya gitu. Ya. Benar. Tapi kenapa masih begitu? Iya. Ya, macam-macam, ya. Karena tanggung jawab manusia ini kan bukan hanya masalah fisik saja. Makanya tadi kita bilang, Tuhan bilang apa? Hormatilah ayah ibumu supaya apa? Panjang umurmu. Bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab, latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan beribadah itu berguna untuk segala sesuatu. Hampir semua janji mengenai hidup dan lain sebagainya dalam Alkitab itu rohani sifatnya. Saya tidak berkata bahwa menjaga secara fisik nggak benar ya, bagus juga gitu ya. Tetapi lebih penting lagi adalah hal-hal rohani. Ya. Kalau kita baca di dalam Amsal, orang yang tidak setia, orang yang cepat menumpahkan darah dan sebagainya, yang mereka ini yang Tuhan bilang akan segera habis juga. Dan itu memang benar, kriminal biasanya mati muda, biasanya, ya kan? Itu nyata di dalam kehidupan, gitu. Jadi kita bilang bahwa dan gini, kita tidak bisa melihat satu persatu kasus doang, gitu ya. Karena makanya kita bilang, kalau kita hanya melihat satu orang, kita tidak tahu cukup banyak tentang dia, gitu. Kita kan nggak tahu ini, ya kita kan cuma tahu dia nge-gym terus gitu kan. Kenapa tiba-tiba dia kena kanker atau apa? Ya kita who knows gitu. Ya. Ya, bisa. Jadi kita tidak tahu kerohanian dia, kita tidak tahu. Mungkin kita hanya tahu dia nge-gym, kita nggak tahu dia makan apa misalnya, atau dan yang jelas kita nggak tahu kerohanian dia. Gitu. Kita nggak tahu. Ya. Nah jadi kita tidak perlu ya. Kalau kita hanya melihat orang begini, kita kayak nggak punya pegangan. Makanya pegangan kita adalah firman Tuhan aja. Firman Tuhan aja. Nah, oke. Jadi Tuhan bilang Hizkia, kamu akan mati. Dan ini akan terjadi
kalau memang tidak ada perubahan. Nah, perubahan itu terjadi ketika Hizkia berdoa. Ya, dia minta intervensi Tuhan, Tuhan kasih dia 15 tahun lagi. Nah, kita nggak punya waktu nanti, tapi ada perdebatan. Ya, Malah Andrew ada khotbah beberapa minggu lalu, apakah Hizkia dibenarkan untuk meminta 15 tahun lagi? Banyak, gitu kan? Karena ada argumen bahwa anak dia yang menjadi raja sesudah ini, sedikit spoiler ya, yaitu Manasye, yang menjadi raja terjahat, dan dia lahirnya adalah di dalam periode masa 15 tahun itu, sehingga banyak orang berkata kalau misalnya Hizkia nggak nambah 15 tahun mati mungkin lebih baik gitu. Nah, ya oke, itu nanti bisa kita perdebatkan sedikit di minggu depan ya, gitu. Tapi di sini kita melihat bahwa kita memahami interaksi antara kedaulatan Tuhan, kemahatauan Tuhan. Jadi kita tidak meragukan kemahatauan Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan juga tidak berbohong ketika dia bilang seperti ini. Gitu. Tuhan benar, kata-kata ini benar begitu ya. Ini bukan kebohongan. Kamu memang akan mati kalau tidak ada intervensi, gitu kan? Jadi ini bisa kita pahami. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Hah? Oh, masih kosong ya? Enggak, kan sudah kan sampai B yang terakhir ya? Oh, yang bayang-bayang itu nanti deh. Ke depan lagi. Ya. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, kasih yang besar bagi kami. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengetahui tentang Engkau, dan firman-Mu menyingkapkan Tuhan, betapa Engkau luar biasa, Engkau maha kuasa, Engkau bertindak bagi umat-Mu, dan Engkau telah memberikan kami suatu senjata rohani yang luar biasa, yaitu doa, di mana kami memohon kepadamu Tuhan, karena Engkau yang maha kuasa, Engkau penguasa segala-galanya, dan kami punya akses kepada Engkau, betapa itu berkat yang luar biasa. Dan Tuhan, Engkau yang kiranya menolong kami untuk tetap dekat dengan Engkau, dan sebentar kami akan kebaktian, Engkau yang pimpin jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan, Kau sertai Tuhan. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin.